Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat. Berpuasa? Alhamdulillah, semoga menjadi anak soleh soleha. Tetap bersemangat untuk belajar? Yes, semangat. Baiklah anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama Ibu Devita. Tema kita pada hari ini adalah iman kepada qada dan qadar. Coba diulang lagi, iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, anak-anak ibu semua, kita akan mulai materi kita yang kedua, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ibu mau tanya ini, iman kepada qada dan qadar itu rukun apa? Rukun apa? Rukun iman. Hebat. Rukun iman ada berapa? 6 rukun iman. Coba yang pertama. Rukun iman yang pertama apa anak-anak ibu? Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Sedangkan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, kita akan belajar yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak-anak ibu sekalian, apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, kita akan bahas. Siapkan bukunya, dengarkan baik-baik penjelasan ibu, bahwa iman ada kata qada, ada kata qadar. Apa itu qada ibu? Qada adalah sebuah ketentuan dari Allah terhadap makhluknya yang telah Allah tetapkan semenjak dari ajali atau sebelum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah berlaku untuk setiap makhluknya yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Itu yang disebut dengan qadar, atau istilah yang sering didengar kita disebut dengan takdir. Coba ulang anak ibu, takdir. Anak-anak ibu sekalian, takdir kalau di bahasa-bahasa masyarakat kita juga disebut nasib. Takdir itu ada 2 macam. Pertama disebut dengan takdir mubram. Takdir mubram. Yang kedua adalah takdir mu'allak. Takdir mu'allak. Apa itu takdir mufran? Takdir mufran adalah takdir atau ketentuan mutlak dari Allah. Tidak bisa dirubah. Itu namanya takdir mufran. Coba diulangi lagi anak ibu. Takdir mufran adalah takdir atau ketentuan yang mutlak dari Allah yang tak bisa dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allak
adalah ketentuan Allah yang mengikutkan usaha manusia atau tergantung kepada ikhtiar manusia, dan ini bisa dirubah. Anak-anak ibu sekalian, yang pertama tadi takdir mufran, takdir yang tak bisa kita rubah, sudah menjadi ketentuan Allah. Apa contohnya ibu? Contohnya jenis laki-laki perempuan, lahir anak ibu misalnya si Fulan lahir laki-laki, bisa dirubah jadi perempuan? Tidak bisa. Atau lahir si perempuan bernama Anissa, mau berubah jadi laki-laki? Tidak bisa. Contoh kedua, matahari terbit dari timur. Apakah bisa dirubah terbit dari selatan? Tidak bisa. Jodoh, ajal, itu disebut dengan takdir mufran yang tak bisa dirubah kecuali Allah yang menentukan. Tak bisa dirubah, diusahakan oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang ikut peran ikhtiar manusia kita untuk bisa berubah. Artinya takdir manusia itu bisa berubah oleh tergantung usaha manusia dan ketentuan Allah. Apa contohnya ibu? Contohnya kaya. Orang kalau mau kaya rajin berusaha. Orang kalau mau pintar rajin belajar. Orang kalau mau sukses bekerja keras. Bisa dirubah? Bisa. Bagaimana mau jadi pintar kalau malas? Bagaimana mau jadi kaya kalau tak mau bekerja? Bagaimana mau sukses kalau tak mau bekerja keras? Anak-anak ibu sekalian, berarti kita semua, ibu, anak-anak ibu semua, kalau ingin takdirnya menjadi baik, menjadi orang pintar, menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang yang mulia, tergantung kepada kita, anak-anak ibu sekalian. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiruna biqaumin hatta yughayyiruna bi anfusihim. Tidaklah akan aku rubah nasibmu, kata Allah, sebelum kamu yang merubah. Jadi anak-anak ibu sekalian, kita yakin bahwa Allah akan merubah nasib kita kalau kita mau berubah. Anak ibu mau punya cita-cita dah? Punya. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha sukses, mau jadi pedagang hebat, mau apa lagi? Mau jadi pengusaha, mau jadi bos sawit, apa lagi? Nah, bisa langsung hebat, jadi kaya, jadi sukses? Tidak, anak ibu. Harus kita rajin belajar, rajin bekerja, rajin berdoa. Anak ibu mau pintar, bisa pintar datang begitu saja? Tidak. Belajar, bersungguh-sungguh, berdoa. Anak ibu menjadi orang hebat, bisa langsung hebat? Tidak. Harus rajin memperbaiki diri menjadi orang-orang hebat. Anak-anak ibu sekalian, oleh sebab itu kita harus yakin dan percaya kalau kita rajin berusaha, kalau kita rajin belajar, kalau kita senang berdoa, kita insya Allah akan menjadi orang hebat. Sebaliknya kalau kita malas, tak mau belajar, bolos,
tak mau mengikuti perintah orang tua, tak mau mengikuti perintah guru, tak mungkin kita bisa sukses. Apa kata semboyan orang Arab? Manjaddah wajaddah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Anak-anak ibu kalau dia rajin, kalau dia hebat, kalau dia rajin berdoa, maka dia akan sukses. Sebaliknya kalau dia pemalas, tidak mau belajar, tak akan menjadi orang sukses. Oleh sebab itu, melalui pelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan semoga kita menjadi orang yang rajin belajar, berusaha, supaya kita menjadi orang sukses, menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, menjadi orang yang nanti punya masa depan yang cerah. Anak-anak ibu sekalian, kita yakin, kita percaya bahwa Allah akan merubah nasib kita lebih baik kalau kita sudah mulai merubahnya semenjak sekarang. Itulah manfaat dan hikmahnya. Bagaimana caranya ibu supaya kita menjadi orang yang beriman kepada qada dan qadar? 1. Rajin berdoa, rajin berusaha, kemudian rajin bersedekah, selalu istiqomah. Jangan lupa kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang baik. Insya Allah kita di dalam menjalani hidup ini, yang pertama rajin, yang kedua sabar, yang ketiga sungguh-sungguh, yang keempat selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu SD 004 Logas, Kecamatan Singingi, dan seluruh majelis guru serta kepala SD Negeri 004 SD 4 Logas. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita semua. Corona bisa pergi dari masyarakat kita, dan kita menjadi orang-orang yang mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.